mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat jajaran Direktur Absolute Group Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani dan Bapak Julian Rahmanto, serta guru kami yang kami cintai ada Ustadz Agus dan Ustadz Sidik, serta yang kami muliakan guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sekar, serta Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya hingga pada sore hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga pengajian ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, selaku pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, selanjutnya adalah acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sekar dengan tema yaitu hadis arba'in. Untuk itu Al-Habib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadi salah satu sebab dikabulkan semua hajat, dimudahkan segala urusan, dan diampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas satu hadis dari kitab Arba'in Nawawiyah yang alhamdulillah sudah kita bahas sebagian penjelasan hadis yang ke-6, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, yang dikatakan di situ Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabiqun. Ini sudah kita bahas bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Dibilang halal bisa haram, dibilang haram bisa halal. Dan orang yang bisa menjaga dari hal-hal syubhat ini yang tidak jelas dia tinggalkan, faqad istabra'a lidini wa irdi, maka dia telah menjaga kemuliaan diri dan juga agamanya. Ini tentunya anjuran untuk kita semua agar meninggalkan hal-hal yang syubhat, yang masih samar-samar, yang belum jelas kehalalannya. Apalagi yang haram jelas, sudah pasti kita diberitakan untuk meninggalkannya. Nah, tinggal kalimat yang terakhir yang belum kita selesaikan, yaitu perkataan Nabi yang berbunyi, ala, dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi hal ini yang terakhir di hadis ke-6 dikatakan di situ,
Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sungguh di dalam jiwa seseorang, di dalam diri seseorang itu ada mudghah. Mudghah ini segumpal darah. Walaupun ada yang menerjemahkan segumpal daging, tapi kebanyakan para ulama mudghah ini adalah segumpal darah. Idza shalahat, kalau segumpal darah ini bagus, salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuhnya juga bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau dia rusak, fasadal jasadu, maka rusaklah semua jasad, kullu, semuanya. Ala wahyal qalbu, dia itu adalah hati. Jadi ini pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas di hadis ke-6. Sungguh kata Rasulullah, di dalam badan kita ada yang namanya hati. Kalau hati itu baik, maka semua anggota tubuhnya baik. Kalau hati itu buruk, semua anggota tubuhnya buruk. Yang pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan kata hati, al-qalb. Hati ini kalau dari segi ilmu kedokteran apa? Jantung atau apa? Apa hati ini? Mungkin kalau dipandangkan kayak berbentuk love gitu kali ya. Itu hati kata orang itu, berbentuk love gitu. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud qalbu itu dalam ilmu kesehatan, Al-Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in ini, dulunya sebelum dia berkecimpung di dalam ilmu agama, beliau ini adalah dokter. Dia ahli kedokteran dia. Jadi beliau awalnya orang yang banyak mendalami tentang kesehatan. Tapi di tengah perjalanan dia sudah banyak mengetahui tentang kedokteran, tiba-tiba tertarik dengan agama dan akhirnya ditinggalkan ilmu kedokterannya. Jadi dia sangat pakar juga dalam ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Dia bilang yang dimaksud al-qalb itu adalah anggota tubuh yang fungsinya memompa jalannya darah ke seluruh tubuh. Ini berarti apa ini? Jantung ya, ginjal. Jantung ya, itu memompa. Makanya kata beliau, kalau ini rusak secara zahir seluruh anggota tubuh rusak. Kalau sudah pompa darahnya tidak bagus, maka ini akan mengalami berbagai macam penyakit. Kita ini berbagai macam sakit itu kan, darah kental, darah kurang lancar, darah mampet dan seterusnya. Ini mulai banyak macam-macam penyakit. Tapi kalau dianya bagus, sesuai dengan ciptaannya, normal, maka sehatlah seluruh anggota tubuh. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi yang disebut dengan al-qalb itu adalah jantung atau pemompa darah. Itu secara zahir. Kemudian dari segi agama, al-qalb ini kita suka nyebutnya hati. Qalbu, jangan kalbu. Kalau kalbu anjing artinya. Itu bahasa Arab. Kalau kalbu itu anjing. Kalau qalbu artinya hati. Walaupun kita suka ngomong dari apa? Dari kalbu. Dari kalbu itu bahasa Arab berantakan tuh artinya. Artinya anjing. Jadi yang benar qalbu. Tapi nggak apa-apa lah, orang sudah yang masuk kalbu kita tahu dia maksudnya adalah apa? Qalbu. Karena memang kita itu kan lisan kita itu gampang aja deh. Kalau yang agak susah dalam bahasa Arab itu dengan sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah ini tentunya al-qalb, hati. Di dalam pembahasan para ulama tentang hati, ini adalah pembahasan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu kata-kata qalbu, baik bentuk mufrad satu atau dua atau qulub atau banyak, kata-kata qalbu disebutkan sebanyak 132 kali di dalam Al-Quran. Jadi kata-kata qalbu disebutkan di dalam Al-Quran sampai 132 kali. Ini menunjukkan begitu banyak Al-Quran membahas tentang apa? Qalbu. Maka qalbu ini kata para ulama merupakan pembahasan yang sangat penting dan memiliki kedudukan sangat penting di dalam badan kita secara zahir, juga di dalam agama kita. Oleh karena itu, qalb ini katanya para ulama, banyaknya ayat yang membahas tentang kata-kata qalbu menunjukkan pentingnya permasalahan qalbu. Jadi qalb atau hati disebutkan di dalam Al-Quran sampai 132 kali. Ada yang berbentuk single satu, ada yang plural, ada yang bentuk jamak. Intinya begitu sering Allah membahas tentang kata-kata qalb. Kemudian hati di dalam bahasa Arab disebut qalb. Kenapa dinamakan hati itu qalb? Karena dikatakan masumiya qalbu qalban illa li sur'ati taqallubihi, katanya.
tidak dinamakan hati itu hati dengan kata-kata qalbun, kecuali karena dia cepat berbolak-balik. Jadi qalb itu artinya qallaba yuqallib, itu berbolak-balik. Jadi hati dinamakan qalb karena dia suka bolak-balik. Jadi dinamakan hati di dalam bahasa Arab itu qalbun karena suka berbolak-balik. Jadi kalau kita dengar apa sih qallaba yuqallibu, membalikan. Jadi qalb berasal dari kata-kata membolak-balik. Jadi dinamakan hati itu qalbun karena dia suka berbolak-balik. Saat ini cinta, besok bisa jadi apa? Benci. Saat ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa berubah menjadi, saat ini semangat, besok lemah hati. Makanya hati ini tidak bisa netep. Makanya di dalam Rasulullah mengatakan apa? Ahbib habibaka hubbamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah kekasihmu itu sedang-sedang saja, karena boleh jadi suatu hari dia akan menjadi musuh. Wa baghidaka bughdamma. Musuhilah musuhmu itu sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi suatu hari dia menjadi kekasih. Karena hati tidak apa? Gak ada orang yang datang musuh sekarang sampai 7 turunan, jarang itu cuma ngomong doang. 7 turunan jadi musuh untuk saya. Nggak, nanti tiba-tiba berubah, ada sesuatu kejadian. Makanya kalaupun dekat jangan terlalu, karena nanti waktu berubah musuh akan menjadi musuh yang sangat berat. Begitu juga kalau benci, jangan kebangetan. Boleh jadi berubah menjadi apa? Kasih. Ini luar biasa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah bilang, Habib habibaka, cintailah siapa yang kau cintai, tetapi fa'lam innaka mufarikun bih, nanti kau akan terpisah dengannya. Kalau kau terlalu cinta, ketika terpisah akhirnya stres. Kenapa? Karena terlalu. Maka ini adalah hati, tiba-tiba dia berubah, nanti akan menjadi yang tadinya terlalu cinta bisa menjadi terlalu musuh, yang tadinya musuh berubah menjadi. Begitulah kalau dinamakan hati karena suka berbolak-balik. Itu disebut hati. Makanya di sini unik berbicara tentang hati, luar biasa. Dan hati ini di dalam agama menjadi pusat, seperti pusat di dalam tubuh. Ketika hatinya bagus, tubuhnya sehat. Begitu juga dalam agama. Ketika hatinya bagus, maka agamanya jadi bagus. Semua menjadi amal-amal solehnya menjadi bagus. Ini menunjukkan bahwa hati itu adalah sumber. Yang pertama adalah hati sumbernya, lalu diolah oleh akal, setelah itu baru dipraktekkan dengan perbuatan. Itu yang dipegang oleh ulama ahli sunnah berdasarkan hati. Karena nanti ada orang yang mengatakan pusat segala-galanya adalah akal. Setelah akal baru hati, hati baru perbuatan. Kalau hadis tidak, hati dulu, baru akal, baru perbuatan. Jadi ada yang mengatakan bagaimana hati bagus gak bagus tergantung akalnya. Itu adalah logika orang-orang yang mengedepankan logika. Tapi kalau kita berpegang dengan hadis, enggak. Justru yang pertama adalah hati. Kalau hatinya bagus, cara berpikirnya orang itu pun bagus, dan perbuatannya pun akan menimbulkan hal-hal yang bagus. Tapi kalau hatinya jelek, dia akan berpikiran jelek. Contoh paling gampang, ketika saya benci dengan seseorang, terus orang itu tiba-tiba menggunakan motor baru misalkan. Kalau saya benci, hati sudah nggak suka, paling pinjem ya, karena dia benci. Kalau nggak pinjem, paling maksa pinjem sama temennya, nggak dikasih dia ambil. Atau paling dia akan menafsirkan jelek, atau jangan-jangan punya tetangganya pakai itu nggak pakai izin biar atau dengan bahasa sombong, paling mau nyombongin diri, punya motor baru dipakai ke kantor. Nah itu lihat, kenapa? Dari hati yang dari sumber hati, akhirnya mikirnya kotor karena hati jelek. Tapi kalau hatinya bersih, dia cinta, dia tidak benci, oh masya Allah punya motor baru, semoga berkah, semoga jadi. Nah itu jadi, lihat, kejadian sesuatu bisa ditafsirkan yang tidak taklim hari ini. Kalau kita benci, punya hati kotor, dasar aja males. Lihat kalimatnya, padahal gitu. Tapi orang yang hatinya bersih, oh mungkin dia kecapean,
Oh mungkin dia tadi mau datang tapi ternyata kerjaan banyak akhirnya nggak bisa datang. Oh mungkin ditafsirin dengan yang bagus. Dari mana pikirannya nongol? Sebenarnya dari hati. Makanya kata Rasulullah, kalau hatinya bagus, semua pikirannya bagus, perbuatannya pun bagus. Ketika dia datang atau ketemu, disenyum tetap. Nah, pasti tadi ada kerjaan banyak ya, makanya nggak bisa. Lihat dengan apa? Senyum dengan. Tapi kalau hatinya kotor, malas. Ketemu cemberut, malas banget gila ngaji nggak datang. Lihat sikapnya, ternyata sumbernya adalah hati. Makanya kata Rasul, kalau hatinya bagus, semuanya akan bagus. Pikirannya bagus, perbuatannya bagus. Tapi kalau hatinya rusak, pikirannya pun rusak, semuanya akan rusak, perbuatannya pun akan rusak. Inilah hebatnya hati. Makanya dikatakan oleh Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu sairul jasadi, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ini adalah semua gara-gara hati. Maka di sini hati itu sangat penting. Dan di dalam penjelasan ayat dan hadis diketahui hati itu ada tiga macam. Yang pertama hati yang mati, yang kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang hidup sehat lagi. Hati yang mati dikatakan oleh para ulama adalah hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu kalau dijelaskan dalam Al-Qur'an, mereka punya hati tapi hatinya mati. Dikasih ayat, dikasih tanda kekuasaan Allah, tetap tidak beriman. Dikasih baca, dikasih penjelasan yang sangat banyak secara logika. Ini adalah bahwa Allah itu yang Maha Esa. Karena kalau tidak Esa, tidak mungkin akan berjalan dengan rapi. Sebagaimana negara apabila dua presiden tidak akan pernah rapi. Rumah tangga kalau ada dua pemimpin akan bingung. Kantor kita kalau dua pemimpin, tiga pemimpin akan bingung siapa yang menjadi keputusan akhir. Maka alam ini tidak mungkin dua pemimpin, apalagi tiga, apalagi empat, pasti Esa. Dengan logika tapi hati tetap tidak beriman. Ini yang dikatakan hatinya mati. Jadi ada di dalam Al-Quran bahwa hati ada tiga macam. Yang pertama hati yang mati. Siapa itu hati yang tidak beriman kepadanya? Mau dibacakan apapun, dijelaskan, tetap mati, tidak beriman. Ini hati mati. Yang kedua ada hati yang sakit. Siapa hati yang sakit? Dia beriman, dia orang Islam, tapi banyak maksiat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hatinya ada sakit, maka dia tidak melakukan berbagai macam ibadah. Kemaksiatan terus dilakukan, dosa-dosa dia kerjakan, kewajiban dia tidak laksanakan. Ini hatinya sakit. Ini yang disebut orang yang ahli maksiat, hatinya sakit. Tidak mati tapi sakit di hati. Ini yang disebut fi qulubihim marad. Di dalam hatinya itu ada sakit. Dan di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, ma min muslimin adnaba dzanban illa nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Tidak ada seorang muslim yang melakukan maksiat kecuali akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in zadat zadat, fa in zada zadat. Kalau dia melakukan maksiat lagi, ditambah titik lagi, maksiat lagi, titik lagi. Akhirnya kalau sudah terlalu banyak, fadzalika rona. Itulah penyakit yang sudah kronis. Jadi kemaksiatan kita itu membuat sakit hati kita. Maksiat, dia tidak sholat, ada titik hitam. Ramadan dia tidak puasa, titik hitam. Dia mabuk, titik hitam. Dia zina, titik hitam. Kalau sudah full, maka akan bisa mati. Seperti penyakit yang kronis, dibiarkan tidak diobati, maka dia akan menimbulkan mati. Begitu juga orang yang banyak maksiat, tidak pernah ibadah, lama-lama dia khawatirkan bisa keluar dari Islam. Oleh karena itu, ini adalah penyakit atau hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang hidup dan sehat. Siapa itu hati yang hidup dan sehat? Yang pertama, beriman atau Islam. Hidup berarti tidak mati hatinya. Kedua, diisi waktunya dengan ibadah, dengan amal-amal soleh, maka hatinya adalah hidup. Hatinya hidup. Mereka melakukan zikir, itu membuat hati. Di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka bila menyebut nama Allah, bila berzikir, hatinya tenang. Bukankah dengan berzikir hatinya akan menjadi tenang? Hidup dengan bagus, tidak sakit, hatinya berjalan dengan bagus. Kenapa? Karena dia sudah beriman dan diisi waktunya dengan ibadah serta menjauhi maksiat. Itu
itulah hati yang hidup lagi sehat. Insya Allah kita termasuk yang memiliki hati yang ketiga, yaitu hati yang hidup dan sehat. Insya Allah ini adalah hati. Dan bagaimana kalau sudah sakit hatinya, supaya untuk diberikan kesembuhan atau biar lebih sehat yang tadinya sehat, maka ada 5 kata Imam Ibnu Mulakin, 5 obat penyakit hati. Bahkan sudah menjadi lagu apa? Tombo Hati. Nah, Tombo Hati itu bukan karangan orang sekarang. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Mulakin. Siapa Ibnu Mulakin? Salah satunya murid Imam Nawawi rahimahullah dari mazhab Al-Imam Syafi'i. Bahwa kata para ulama, penyakit hati bisa diobati orang yang sehat biar lebih sehat lagi hatinya. Yang pertama adalah banyak berpuasa, banyak melakukan puasa sunnah. Itu termasuk tombo hati, mengosongkan khala'ul batan. Kalau istilahnya khala'ul batan, mengosongkan perut. Artinya banyak puasa sunnah, itu mengobati hati. Kemudian qiraatul Quran bitadabbur, sering baca Quran dengan tadabbur, itu juga menjadi obat hati. Mujalasatul ulama, sering duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang soleh seperti majlis ta'lim seperti ini mengobati hati. Yang tadinya ahli maksiat akan sedikit berubah. Ini adalah obat hati. Kemudian qiyamul lail, yaitu banyak qiyamul lail, artinya hidupkan malam, itu juga menjadi obat hati. Dan duduk dengan orang-orang soleh, mujalasati soleh, duduk di majlis ilmu lain, duduk dengan orang soleh, cari teman-teman yang baik-baik. Teman yang ada di sekitar kita yang baik-baik itu menjadi pengobat hati. Jadi banyak puasa sunnah, banyak berzikir, kemudian banyak baca Quran, sama juga di qiyamul lail, dan juga duduk dengan orang soleh dan orang-orang ulama atau di majelis ilmu. Itu adalah obat hati. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini dari golongan orang-orang yang hatinya hidup dan selalu terjaga sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang terakhir dikatakan oleh Aisyah, alangkah seringnya aku mendengar Nabi suka membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kata Aisyah. Aku sering dengar Rasulullah mengatakan, berdoa, wahai yang membulak-balikan hati, mantapkan hatiku dalam agama. Ternyata ini doa yang sangat-sangat sering dibaca sama Nabi. Sampai Aisyah bilang, ya Rasulullah, Anda kan seorang Nabi, Anda kan seorang Rasul, kok masih takut hatinya berbalik? Apa kata Rasul? Iya, hati manusia ini berbulak-balik dan mudah berbulak-balik. Oleh karena itu aku takut. Makanya aku minta selalu kepada Allah biar hatiku mantap dalam keadaan iman. Subhanallah, sekelas Nabi sering membaca ya mughallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apalagi kita. Oleh karena itu, salah satu untuk menjaga hati kita, bagus sekali untuk kita banyak baca doa. Setelah sholat kita, boleh kita baca, kalimatnya sangat mudah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balikkan hati, mantapkan hatiku dalam agama. Supaya sampai akhir hayat kita, hati kita tidak berubah untuk tetap beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah mungkin pembahasan untuk menyempurnakan pembahasan yang tersisa dari apa yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Jadi kita anggap hadis ke-6 ini selesai, yaitu hadis yang pertama tentang syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Yang kedua tentang hati. Nah, ini tentunya pembahasan kita, dan insya Allah sekali lagi semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah selalu jaga hati kita sehingga Allah berikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib untuk pembahasan hadis lainnya. Melanjutkan hadis ke-6 ya Habib ya, berkaitan dengan tentang hati gitu. Yang mana jika hati seorang itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuh dan amalnya. Jika hatinya buruk, maka buruk pula tubuh dan amalnya. Baik, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan.
Silakan kalau pertanyaan tentang hati nggak ada, pertanyaan bebas boleh. Silakan kalau mungkin ada yang bertanya. Baik, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya bebas ya Habib ya. Ya, Jadi silakan. keluar hati, karena harus hati-hati kalau hati. Di Indonesia Habib itu ada beberapa pendapat terkait sistem pemerintahan khilafah. Ini buat wawasan kita aja Habib ya, kita yang ada di sini. Karena di politik Indonesia itu ada yang memang harus pakai khilafah, tapi kita yang ada satu sisi lagi nggak boleh pakai khilafah, pakai yang sekarang aja. Ya karena khilafah itu ada zaman Rasul aja, nggak ada zaman sekarang. Jadi sebenarnya khilafah itu ada nggak Habib sebenarnya kepemimpinan terkait metode atau proses atau khilafah itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di dalam sistem pemerintahan yang dijelaskan oleh para ulama itu banyak modelnya. Yang pertama yang dianggap sah di dalam Islam, yang pertama adalah yang diutamakan adalah sistem musyawarah. Sebenarnya kita sudah sesuai dengan Pancasila yang keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi permusyawaratan di dalam Khalifah Ar-Rasyidin, ya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, empat itu. Kalau di zaman Rasul tentunya tidak, karena Rasulullah harus dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi, jadi tidak bisa di zaman sekarang seperti zaman Rasul, karena itu harus dari wahyu. Nah, setelah Rasul ada namanya Khulafa Ar-Rasyidin, dan itu adalah zaman kejayaan Islam. Di zaman Rasul jelas, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, di zaman kejayaan Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab waktu itu di zaman Abu Bakar, dia itu sebagai qadhi, sebagai penentu hukum tertinggi. Mungkin kalau sekarang MA ya, jadi Mahkamah Agung. Itu adalah Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, dalam 1 tahun nggak ada satupun yang masuk ke dalam ruang sidang saya. 1 tahun nggak ada kasus. Itu negara mana 1 tahun tidak ada kasus? Ini zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar. Jadi itu adalah zaman kejayaan Islam. Dan zaman kejayaan Islam itu sistem yang dianut apa? Permusyawaratan. Karena waktu itu sebelum meninggal Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, sebelum Anda meninggal, kalau Anda meninggal nanti, siapa yang harus kami jadikan pemimpin penggantimu? Apa kata Abu Bakar? Bagaimana mungkin aku akan menunjuk orang, sementara Rasul sendiri tidak menunjuk siapa yang menjadi pengganti? Maka pilihlah di antara kalian yang terbaik di antara kalian. Pilihlah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Terus nanya sahabat, kalau Anda sendiri mau milih siapa? Kalau saya lebih cenderung pada Umar, tapi itu bukan kewajiban. Pilihlah yang terbaik menurut kalian. Nah akhirnya Abu Bakar menunjuk itu tuh. Akhirnya para sahabat ngumpul, kemudian mereka bermusyawarah, tokoh-tokoh sahabat, dan akhirnya diangkat Umar. Pas Umar mau meninggal ditanya lagi, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, setelah Anda meninggal siapa? Waktu itu kan sudah ditusuk oleh Abu Lulu'ah. Nah, sudah mau meninggal, sudah ditusuk. Saat sakaratnya ditanya, siapa yang kau tunjuk menjadi khalifah? Bagaimana mungkin saya akan menunjuk kepala negara? Rasul tidak menunjuk. Orang yang terbaik, lebih baik dari saya, Abu Bakar juga tidak menunjuk. Tapi lebih baik kalian kumpulkan orang yang perlu dipilih bagus. Utsman, kata dia, Ali, Abdullah, itu sebutin ada 6 orang. Nah, kalian pilih di antara 6 itu yang bagus. Apa kalau memang nanti pilihan 6 itu voting sama, kata Umar, dikasih tahu oleh Umar bin Khattab. Misalkan ada 1 orang dipilih, yang milihnya sama, maka Abdullah bin Umar anaknya, anakku jangan dipilih, tapi dia menjadi siapa yang menentukan ketika ada suara voting sama, dia yang menentukan. Itu usulanku, kata Umar bin Khattab, lalu meninggal. Akhirnya berkumpullah sahabat-sahabat, artinya semua bermusyawarah. Nah ini adalah sistem yang dipakai zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Datang kalau yang dimaksud khilafah itu apakah sistem seperti ini? Kalau sistem seperti ini sebenarnya Indonesia sudah pakai, yaitu sistem apa? Memilih orang yang bagus, tokoh misalkan, saya pilih tokoh-tokoh masyarakat yang pinter-pinter menjadi wakil masyarakat, lalu wakil masyarakat tadi memilih satu pemimpin. Itu yang dipilih di dalam Islam. Ya kalau bahasa kita MPR DPR. Jadi bukan kalau dengan cara yang sekarang dengan one man one vote, ini tidak. Satu suara satu orang, itu tidak dalam Islam. Itu demokrasi ya. Satu orang
yang profesor ahli dalam ketatanegaraan sama dengan orang yang setengah stres, kan nilainya sama ya. Nilainya dia satu, dia satu. Dalam Islam tidak sama itu. Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang profesor, yang pinter dengan orang yang tidak bisa baca? Berbeda namanya. Makanya Islam itu memilih tokoh-tokoh yang hebat, pinter, lalu mereka memilih lagi satu. Ini perwakilan permusyawaratan. Maka dengan sistem MPR DPR itu sebenarnya sesuai dengan Islam. Tapi kalau setiap orang, bahkan maaf orang gila sama dengan apa? Rektor, kan ada juga setelah nggak bisa baca tetap aja berhitung jadi bahwa suara dia adalah satu orang yang tidak paham sama sekali dengan satu orang yang sangat pinter sama nilainya. Itu dalam Islam tidak betul. Makanya maaf, sistem demokrasi tidak sesuai dengan apa? Cara Islam. Tapi sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan itulah Islami. Makanya Pancasila itu adalah sangat-sangat Islami. Yang pertama ketuhanan, jelas tidak ada agama yang punya ketuhanan yang maha esa kecuali apa? Islam. Kerakyatan yang dipimpin, persatuan itu semuanya. Makanya kalau ada kelompok yang mengingkari Pancasila perlu dipertanyakan itu. Karena Islam itu apa yang membuat Pancasila Muslim, ulama-ulama dan sila demi sila sesuai dengan Islam. Jadi kalau mau ditanya khilafah itu yang bagaimana? Nah ini saya nggak tahu khilafah yang dimaksud. Kalau khilafah seperti zaman Nabi, maksudnya dipilih lewat wahyu itu. Nabi Muhammad lewat wahyu. Itu jadi yang betul dalam Islam, sistemnya adalah permusyawaratan. Yaitu sistem, makanya kalau bahasa kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu yang paling pas. Ini kan dari zaman dulu pakai itu, cuman memang kesini mulai pakai demokrasi. Nah sebenarnya kalau demokrasi tidak sesuai dengan Islam, karena yang benar adalah yang disesuaikan dalam Islam. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan. Yang kedua adalah sistem monarki. Dalam Islam diakui sistem kerajaan. Ketika meninggal ganti anaknya, itu diakui juga dalam Islam. Tapi itu tentunya kalah bagus dengan permusyawaratan. Oleh karena sistem Timur Tengah banyak itu monarki, kerajaan ya. Dari raja itu sangat sah. Tidak boleh orang kudeta gara-gara sistem monarki. Kenapa? Karena itu dalam hukum Islam juga dihitung sah. Yang ketiga, kudeta itu juga dibenarkan dalam Islam. Ketika terjadi sesuatu pemerintahan yang gagal, kemudian ada kudeta, lalu terjadi dan menang, jadi presiden, maka diakui. Tetap itu sah. Nah, kita lihat di dalam Turki Utsmani kan pernah itu kudeta ya, zaman Bani Umayyah, kemudian jadi Bani Abbasiyah, itu kejadian. Dan ketika kita masuk ke satu negara, rajanya ini atau presidennya hasil kudeta, tetap kita harus taat. Tapi kita tidak boleh melakukan kudeta, haram hukumnya. Kalau ini sudah sah, misalkan hasil pemusyawaratan dipilih menjadi kepala negara, terus kita berontak, ini kudeta namanya. Ini namanya bughat. Itu kelompok bughat, itu kelompok yang kudeta, dan kalau mati jahiliyah. Makanya tidak ada seorang ulama yang mengajak kudeta untuk menggulingkan presiden atau raja yang sah. Karena kalau itu dilakukan termasuk dosa besar, bahkan matinya mati jahiliyah. Tapi Ustaz, ada tuh orang demo bukan kudeta itu. Demo itu mengeluarkan aspirasi, keinginan apa yang usulan, dan itu ada di zaman Utsman ya. Ketika Sayyidina Utsman terbunuh, itu yang jadi khalifah setelah Sayyidina Utsman Ali bin Abi Thalib. Itu ada demo. Siapa yang demo pertama? Aisyah itu demo. Tapi karena ada orang ketiga, pihak ketiga, sampai terjadi perang Jamal. Itu aslinya Aisyah bukan mau perang. Aisyah tahu memerangi Sayyidina Ali ini termasuk bughat ini, maka dia tidak perang. Tapi ternyata terjadi kekacauan sampai terjadi peperangan. Muawiyah juga gitu. Tadinya dia demo. Demonya apa? Minta dituntut, Ali, engkau adalah sebagai khalifah, sebagai presiden, tolong segera tangkap pembunuh Sayyidina Utsman. Itu tuntutan mereka. Ternyata ada orang ketiga yang tidak mau terjadi hal itu, dan akhirnya terjadi perang. Jadi itu namanya demo ya. Demo itu dalam Islam ada. Tetapi tadi bukan niat untuk menggulingkan. Kalau niat menggulingkan berarti itu bukan demo, itu kudeta. Dan kudeta itu namanya bughat. Bughat itu dosa besar, bahkan mati jahiliyah. Orang yang bughat demo kudeta terus mati di dalam kudeta itu, matinya termasuk mati jahiliyah. Berat sekali di dalam bab kudeta itu. Maka tidak ada pembenaran di dalam sama sekali untuk kudeta.
Kalau memang itu sudah resmi secara betul, dipilih dengan baik, terjadi secara sesuai dengan undang-undang, tidak ada kudeta. Nah ini adalah yang dijelaskan. Jadi sistem khilafah yang sekarang ramai saya juga masih bingung. Yang maksud khilafah itu bagaimana sistemnya? Kalau sistem musyawarah betul, tapi kalau sistem khilafah ini seperti zaman Nabi, zaman Nabi itu bagaimana? Zaman Nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara aklamasi tidak ada perbedaan di antara para ulama. Nah, makanya yang berbicara khilafah Islamnya, kalau diserahkan baik kita pakai sistem khilafah, bagaimana sistemnya? Itu sistemnya belum, baru ungkapan apa? Khilafah. Tapi sistem bagaimana itu belum, baru ungkapan saja. Makanya yang paling pas adalah bukan khilafah, tapi adalah sistem permusyawaratan. Itu adalah yang paling pas seperti di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta Sayyidina Hasan. Nah, di zaman setelah Sayyidina Hasan namanya Bani Muawiyah. Muawiyah itu kerajaan. Makanya yang kata Rasulullah, khilafati 30 sana. Kekhalifaanku 30 tahun. Setelah itu adalah mamalik, kerajaan. Itulah yang dimaksud khilafah. Khilafah itu adalah yang khilafah Nabi adalah dengan cara musyawarah seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan musyawarahnya, maaf, tidak setiap orang memilih, tidak. Orang sini memilih siapa yang paling ditokohkan di antara kita, maka dialah jadi wakil kita. Orang sana memilih yang paling ditokohkan. Nanti bergabung satu tempat, mereka akan musyawarah mana yang terbaik tokoh yang bisa diangkat jadi kepala negara. Yang memilih, yang berpikir mereka. Yang awam-awam enggak. Kalau sekarang awam ikut semua nih. Nah, sampai-sampai yang di penjara juga ikut, yang ya semuanya ikut semua. Bahkan kemarin jadi rame, yang gila juga ngikut. Wah, ini bingung juga nih. Nah, ini suara yang dalam Islam tidak, mereka tidak boleh. Yang tidak punya akal atau belum balik itu tidak dibenarkan untuk ikut di dalam menjadi seperti ini. Jadi kita itu yang bagus sebenar-benar yang sila keempat. Semoga kita bisa menjalankan sila keempat dari Pancasila, dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, mereka sebagai musyawarah untuk memberikan perwakilan rakyat dan memilih kepala negara. Wallahu a'lam, itu yang disebut khilafah. Jadi khilafah Nabi itu khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Dan caranya khilafah dengan cara musyawarah. Wallahu a'lam. Tapi kerajaan sah apa enggak sah? Kudeta sah, tapi lebih afdolnya musyawarah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas penjelasannya. Acara yang selanjutnya itu terakhir itu doa penutup. Sebelum kita doa bersama, saya selaku pembawa acara, apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Pada Habib Abdul Rahman untuk memimpin doa bersama, silakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas bersama. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi sebab hajat-hajat kita semua digabulkan oleh Allah, semua kesulitan kita diangkat oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga Allah buka untuk kita semua rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma yassir umurana wa qdi hajatina wardi a'malana wa a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara pengajian sore ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.